kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes that. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok Sorong akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami secara video yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Risiko dalam Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan pertama, A. Pengertian manajemen risiko dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset terpenting dalam perusahaan atau organisasi, terutama bagi perusahaan penyedia jasa. Semakin tinggi komponen jasa yang ditawarkan perusahaan, semakin tinggi nilai dan peran SDM. Perusahaan jasa sangat bergantung pada kualitas, kompetensi, dan profesionalisme SDM perusahaan yang bersangkutan. Brand nama yang diusung perusahaan jasa sangat ditentukan oleh kondisi kinerja mereka. Oleh karenanya, peran SDM perlu dikelola dengan sentuhan manajemen risiko SDM. Risiko yang ditemukan SDM perlu dikelola agar tidak menimbulkan kerugian, baik finansial maupun reputasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian nama perusahaan. Manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal itu, karena manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian serta memerlukan seni untuk mengembangkan strategi pengelolaannya. Misalnya risiko itu dipindahkan kepada pihak lain. B. Sumber risiko SDM. Secara umum, berdasarkan literatur buku-buku yang ada, maka macam-macam risiko tersebut terbagi beberapa bagian, yaitu risiko menurut sifatnya. Adapun risiko menurut sifatnya ini terbagi beberapa macam, yaitu pertama, risiko murni atau risiko yang tidak sengaja, ialah suatu risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa disengaja. Contohnya adalah ketika terjadi kebakaran dan bencana alam. Risiko spekulatif atau risiko yang disengaja adalah suatu risiko yang sengaja ditemukan oleh bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian keuntungan dan atau kerugian yang akan dialami. Contohnya adalah hutang piutang, perjudian, dan perdagangan berjangka atau hedging. Baik, selanjutnya yaitu A. Aktivitas manajemen risiko. Setelah memahami berbagai kemungkinan yang tidak pasti atau risiko tersebut, maka untuk meminimalisir terjadi kerugian atau untuk mengurangi kerugian yang semakin besar pada saat risiko terjadi. Perusahaan dalam hal ini, terutama pihak manajerial, perlu mengelola atas risiko-risiko tersebut dengan baik. Mengelola yang dimaksud adalah dengan melakukan berbagai macam aktivitas manajemen risiko. Ketika perusahaan melakukan aktivitas manajemen risiko tersebut, maka dengan sendirinya dengan berupaya mengelola risiko yang berfungsi pokoknya mencakup sini satu, kerusakan fisik dan harta kekayaan. Yang kedua itu kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan. Yang ketiga itu kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain. Yang keempat itu kerugian
yang timbul akibat dari adanya penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, atau tidak jujurnya karyawan. Yang kelima itu kerugian akibat yang timbul akibat dari karyawan kunci atau keyman meninggal dunia atau sakit atau menjadi cacat. Di sini ada risiko SDM. Apabila diamati dan dari berbagai sudut pandang, maka semua divisi perusahaan yang ada dalam kegiatan operasional tersebut terdapat sumber daya manusia. Hal ini tentu berbeda dengan sumber daya lainnya yang belum tentu pada semua divisi ada saat operasional. Untuk menelah berbagai kemungkinan resiko atas SDM pada saat operasional, ada baiknya dipahami terlebih dahulu hal-hal berikut sehingga dengan pendekatan memahami ini akan lebih mudah diketahui sebagai risiko yang muncul dari SDM dalam kegiatan operasional perusahaan yang berlangsung. Adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu A. Knowledge, skill, dan attitude, atau pengetahuan, keahlian, dan sikap mental. Yang B itu ada sumber daya yang digunakan. Yang C itu kondisi lingkungan perusahaan. Risiko kecelakaan kerja. Dalam operasional perusahaan, sumber daya manusia tentu tidak lepas dari perusahaan penggunaan teknologi. Sebagaimana dipahami, perkembangan teknologi tidak bisa dihindarkan dan bagi perusahaan yang mengincar operasionalnya efektif dan efisien, mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Selain itu, ketika perusahaan ingin berdaya saing dan unggul, maka harus menggunakan teknologi. Demikian juga ketika perusahaan harus mendapatkan hasil produk yang berkualitas, maka mau tidak mau harus ditopang dengan teknologi. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah perkembangan teknologi tersebut belum dapat diimbangi dan perkembangan pengetahuan user sebagai penggunaan teknologi. Secara umum, penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut disebabkan antara lain ketika user yang kurang pengetahuan dan skill dalam mengoperasionalkan alat tersebut, atau kelainan user dalam menjalankan pekerjaan melalui prosedurnya. Manfaat manajemen risiko SDM bagi perusahaan. Manfaat yang akan didapatkan di suatu perusahaan apabila melaksanakan risk management dengan baik antara lain: A. Menjamin pencapaian tujuan, B. Minimalkan kemungkinan keberangkutan, C. Meningkatkan keuntungan pekerjaan. Cara meminimalisir risiko sumber daya manusia. Setelah mengetahui faktor yang menyebabkan turunnya kinerja sumber daya manusia yang dapat menimbulkan risiko sumber daya manusia, maka hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah memberikan penghargaan yang layak kepada karyawan setelah mereka mencapai target yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan serta bimbingan kepada karyawan saat melakukan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan gaji serta tunjangan tepat waktu dan memberikan kenaikan gaji secara berkala. Contoh studi kasus spesifik market rice PT Gudang Garam Tbk. Contoh penerapan manajemen risiko kali ini bisa diketahui dari spesifik market rice yang merupakan studi kasus pada PT Gudang Garam Tbk. Spesifik rice sendiri adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan karena faktor issuer atau penerbitnya. Latar belakang masalah: salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam, sempat menjadi perusahaan yang juga mendapat dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melanda Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam berita yang diterbitkan oleh Liputan 6 berikut ini. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh studi kasus. Selain ISAT, laba bersih perusahaan PT Gudang Garam Tbk atau GGRM juga mengalami penurunan hingga 0,9%
laba PT Bakri Telekomunikasi Tbk atau BTLE juga mengalami penurunan hingga 5,9%, dan laba bersih PT Gajah Tunggal Tbk GJTL mengalami penurunan 5,9%. Pelemahan rupiah juga menurunkan laba bersih emiten, tapi juga memberikan dampak pada keuntungan emiten PT Timah Tbk atau TINS mengalami penurunan keuntungan hingga 5,2%. Sedangkan PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI mengalami penurunan laba bersih hingga 3,4%. Pelemahan mata uang rupiah juga berdampak pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk TOWR mengalami penurunan laba bersih hingga sebesar 3,9%. Tegasnya ditambahkannya pelemahan rupiah yang semakin tajam memang mempengaruhi kinerja emiten, khususnya yang berpendapatan mata uang dolar atau AS. Berdasarkan berita di atas, PT Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan yang mengalami penurunan laba bersih sebesar 0,9%. Akibat pelemahannya, nilai rupiah ini dialami oleh PT Gudang Garam karena perusahaan membutuhkan bahan baku utama berupa tembakau dan cengkeh yang berkualitas untuk produk mereka. Sementara kualitas panen tembakau dan cengkeh lokal yang mengalami bahan baku utama tersebut sangatlah bergantung pada cuaca. Faktor cuaca yang kini sering tidak menentu mengakibatkan penurunan kualitas panen kedua bahan baku tersebut. Kemudian ada analisis. Specific market risk merupakan risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja, tanpa bersifat menyeluruh. Kasus ini termasuk dalam kebijakan yang diberikan atau diberlakukan pada sektor industri, yaitu rokok. Sesuai dengan pembahasan studi kasus di atas, PT Gudang Garam ikut merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunnya laba bersih perusahaan ini. Hal itu kemudian juga berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham, serta peraturan pemerintah yang dapat menurun penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Gudang Garam untuk menanggulangi risiko tersebut adalah dengan melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawan, terutama karyawan burongan, sigaret atau kretek tangan SKT, dan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat bertambahnya ketatnya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian saja materi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.